Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-22 ayat yang ke-15. Demikian firman-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu jadilah saksi Kristus. Saudara yang terkasih, di dalam Kristus Yesus, berbicara tentang saksi, saya pernah mendengar satu pernyataan, yaitu satu panggilan yang memiliki dua tujuan. Artinya, seseorang itu diselamatkan untuk menjadi alat keselamatan. Hal inilah yang terlihat dalam kehidupan Rasul Paulus yang dilakukan oleh Yesus. Artinya, Paulus tidak cukup hanya telah menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi harus juga menjadi saksi. Sistem itu sebenarnya tidak berlaku hanya kepada Paulus, saudara-saudara, tetapi setiap orang yang telah diselamatkan dan percaya kepada Yesus memiliki tanggung jawab untuk menjadi alat keselamatan Tuhan bagi dunia ini. Kata saksi, saudara-saudara, atau marturia dalam sapaan ini merupakan sebuah komitmen untuk mengikut dan melayani Kristus sampai mati. Hal inilah yang harus melandasi kehidupan setiap orang Kristen. Setelah seseorang mengalami keselamatan melalui telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka ia pun menerima panggilan untuk menjadi alat keselamatan Tuhan dengan cara menjadi saluran berkat seluas-luasnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kekristenan di dunia ini, bahwa masih banyak orang Kristen yang hidup tidak menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Mungkin kita pandai merangkai kata saat bersaksi di depan jemaat, tetapi sesungguhnya kita belum sepenuhnya menjadikan hidup kita benar-benar sebagai saksi. Jadi banyak orang Kristen pandai bersaksi tetapi tidak menjadikan hidupnya sebagai saksi. Menjadi saksi bukan dengan perkataan semata, tetapi harus melalui kehidupan kita secara nyata. Jadi orang lain dapat melihat kehidupan kekristenan kita itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Ucapan dan perbuatan kita harus selaras, tidak ada perbedaan, dan kesemuanya itu mencerminkan bahwa ada Kristus di dalam kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, saudara-saudara. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang saksi pastinya akan sangat antusias untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar tentang pengalaman hidupnya di dalam Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenal Kristus melalui hidupnya. Jika kekristenan kita biasa-biasa saja dan tidak jauh berbeda dengan orang dunia, maka kita pun akan mengalami kesulitan untuk bersaksi. Karena menjadi saksi berarti iman dan juga nilai-nilai kebenaran Kristus tidak disembunyikan, tetapi justru dinyatakan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan. Pertanyaannya buat kita saudara-saudara melalui sapaan Tuhan hari ini, sudahkah nilai-nilai kebenaran Kristus kita nyatakan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita? Atau malah kita masih menyembunyikannya? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini.
yang mengajak kami sebagai orang Kristen haruslah menjadi saksi Kristus. Bapa, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini melekat dalam kehidupan kami. Terus setiap orang yang mendengarkan dimanapun berada, Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau pulihkan kehidupan mereka Tuhan, baik ekonomi mereka Bapa. Biarlah ketika mereka sakit Engkau sembuhkan Bapa di surga. Ketika mereka menghadapi persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Ketika Engkau berkarya, bertindak, segala sesuatu akan terjadi. Bapa di surga, hamba-Mu tidak henti-hentinya berdoa untuk Itoku Mama Ella. Tuhan, dengarkan seruan kami, berikan kesembuhan buat Ito Ella. Seluruh keluarga aku yang di tim medis juga, Engkau yang memagari dari segala virus corona. Biarlah Tuhan, oleh kuasa-Mu, seluruh keluarga Tuhan yang jauh dan dekat, baik dari keluarga Tambunan dan Citangkap, tetap dalam penyertaan Tuhan. Setiap jemaat yang Engkau percayakan dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati usaha mereka, Engkau berikan kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba-Mu percayakan di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.